Perkenalkan, nama saya Finda Apriliani dengan NPM 2511031062. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang masalah dari penelitian kelompok kami. Jadi, pemahaman tentang fungsi permintaan dan penawaran ini sangat penting dalam kegiatan ekonomi, di mana fungsi permintaan itu menjelaskan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen, sedangkan fungsi penawaran itu menjelaskan tentang hubungan harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada harga dan waktu tertentu. Nah, tapi produsen ini dia cenderung akan memaksimalkan laba dari produk yang ia tawarkan. Nah, keseimbangan antara permintaan penawaran ini juga sebagai kunci dalam menentukan harga. Ketika jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah harga yang diminta ini pada titik yang sama, maka itu akan disebut dengan titik keseimbangan. Misalnya bisa juga terjadi kelebihan barang itu ketika barang yang ditawarkan itu lebih dari barang yang diminta, sehingga berakibat pada penurunan harga. Nah, untuk menjaga stabilitas ekonomi tersebut, maka perlu dilakukannya analisis tentang fungsi permintaan dan penawaran seperti yang dilakukan oleh kelompok kami ini. Sebagai contoh konkret, yaitu berdasarkan penelitian kami mengambil contoh nasi uduk, di mana ketika harga nasi uduk itu dipatok pada harga 10.000 itu, maka banyak konsumen yang cenderung beralih ke barang lain yang harganya lebih terjangkau. Begitupun sebaliknya, ketika harga nasi uduk tersebut turun di harga 8.000, maka banyak konsumen yang beralih lagi ke nasi uduk karena harganya sudah mulai terjangkau lagi. Nah, tapi di sisi penjual, ketika harga naik, maka penjual cenderung akan lebih menambah produksi nasi uduk tersebut karena akan memaksimalkan laba yang akan mereka peroleh. Sebaliknya, ketika harga turun, maka mereka bisa menurunkan kuantitas yang mereka produksi. Nah, tapi harga nasi uduk di pasar ini tidak hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri saja, tetapi bisa dipengaruhi juga oleh pendapatan konsumen dan harga barang lain atau barang substitusi. Di mana di faktor pendapatan konsumen ini, ketika pendapatan konsumen itu meningkat, maka konsumen cenderung akan lebih banyak membeli atau mengonsumsi barang tersebut dan akan terjadinya peningkatan permintaan. Nah, tetapi ketika di faktor harga barang lain atau barang substitusi ini terjadi ketika seperti contoh tadi nasi uduk yang harganya naik, maka akan beralih pada barang substitusi lain yang lebih terjangkau. Di sini kami mengambil contoh barang substitusinya adalah lontong sayur. Nah, itu adalah di sisi permintaan. Nah, di sisi penawaran juga ada faktor yang mempengaruhi, yaitu biaya input produksi, di mana biaya input produksi ini termasuk harga barang baku dan upah tenaga kerja. Nah, harga barang baku dan upah tenaga kerja ini bisa mempengaruhi pada menentukan besar kecilnya biaya produksi dan bisa mempengaruhi pada harga output yang akan ditawarkan kepada konsumen. Oleh karena itu, untuk memahami mekanisme pasar ini perlukannya analisis tentang keseimbangan pasar ini, yaitu fungsi permintaan dan penawaran. Hal ini dikarenakan dalam pasar nasi uduk ini, keseimbangan antara permintaan dan penawaran sangat penting agar harga jual itu tetap terjangkau bagi konsumen, tetapi tetap memberikan laba yang semaksimal mungkin untuk penjual. Nah, untuk rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana pengaruh pendapatan terhadap nasi uduk. Yang kedua, bagaimana pengaruh harga barang lain terhadap permintaan dan penawaran nasi uduk. Dan yang ketiga, bagaimana bentuk sistem matematis fungsi permintaan dan penawaran multivarian untuk nasi uduk. Tujuan penelitiannya yang pertama adalah untuk menganalisis pengaruh tingkat pendapatan konsumen terhadap permintaan nasi uduk. Yang kedua, untuk menjelaskan pengaruh harga barang lain terhadap permintaan dan penawaran nasi uduk. Dan yang ketiga adalah untuk menyusun dan menjelaskan bentuk matematis fungsi permintaan dan penawaran multivariat nasi uduk.
Manfaatnya yang pertama, menambah pemahaman tentang konsep permintaan dan penawaran mengenai pengaruh pendapatan, harga barang lain, dan biaya input produksi terhadap permintaan dan penawaran nasi uduk. Kemudian yang kedua, juga bisa memberikan gambaran kepada para produsen penjual nasi uduk dalam menentukan jumlah dan harga yang akan ditawarkan dengan mempertimbangkan segala faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Sulin dengan NPM 2511031066. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 2 tentang teori permintaan dan penawaran. Yang pertama ada permintaan. Permintaan itu mengacu pada kuantitas barang atau jasa yang bersedia dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai harga selama periode tertentu. Hubungan antara harga dan kuantitas yang diminta umumnya bersifat negatif. Artinya, ketika harga suatu barang meningkat, kuantitas yang diminta menurun, dan sebaliknya. Secara grafis, kurva permintaan miring ke bawah dari kiri ke kanan, menunjukkan bahwa ketika harga turun, kuantitas yang diminta meningkat. Permintaan tidak hanya dipengaruhi oleh harga, tetapi juga faktor-faktor lain seperti pendapatan, preferensi, harga barang yang terkait, dan ekspektasi tentang kondisi di masa depan. Lalu yang selanjutnya ada penawaran. Hubungan antara harga dan kuantitas yang ditawarkan bersifat positif. Artinya, seiring kenaikan harga suatu barang, jumlah yang ditawarkan oleh produsen juga meningkat karena potensi keuntungan yang lebih tinggi. Kurva penawaran biasanya miring ke atas dari kiri ke kanan, menunjukkan bahwa seiring kenaikan harga, jumlah yang ditawarkan akan meningkat. Dalam praktiknya, jumlah yang ditawarkan dapat berubah karena faktor-faktor di luar harga, seperti kemajuan teknologi, biaya produksi, kebijakan pemerintah, dan kondisi makroekonomi. Lalu yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama ada harga barang itu sendiri. Harga barang sangat mempengaruhi jumlah barang yang dibeli konsumen. Jika harga barang naik, orang cenderung membeli lebih sedikit karena uang mereka lebih sedikit. Tapi jika harga barang turun, orang biasanya akan membeli barang lebih banyak. Lalu yang kedua ada pendapatan konsumen. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, semakin besar kemampuan mereka membeli barang dan jasa, sehingga permintaan barang akan meningkat. Namun untuk barang inferior, ketika pendapatan meningkat, permintaan barang itu justru akan berkurang. Yang ketiga ada harga barang lain yang terkait. Ada dua jenis hubungan antar barang, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Jika harga barang substitusi naik, permintaan barang tersebut akan meningkat. Tapi jika harga barang komplementer yang naik, permintaan barang utamanya akan berkurang. Yang keempat, ada selera atau preferensi konsumen. Selera masyarakat bisa berubah karena tren, budaya, iklan, atau pengaruh dari orang lain. Jika selera masyarakat berubah ke arah barang tertentu, permintaan barang tersebut akan meningkat. Lalu yang kelima ada ekspektasi harga di masa depan. Jika konsumen memperkirakan bahwa harga barang akan naik di masa depan, mereka biasanya membeli barang lebih banyak pada saat ini, sehingga permintaan barang saat ini akan meningkat. Yang terakhir ada jumlah penduduk. Jika semakin banyak jumlah penduduk, semakin tinggi pula permintaan total terhadap barang dan jasa. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang. Harga barang adalah faktor utama yang mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Jika harga barang meningkat, produsen cenderung akan memproduksi lebih banyak barang karena keuntungan yang didapatkan lebih besar. Yang kedua ada biaya produksi. Kenaikan biaya bahan baku, upah pekerja, atau biaya energi akan meningkatkan biaya produksi secara keseluruhan. Hal ini membuat produsen membatasi produksi atau mengurangi jumlah barang yang akan ditawarkan. Ketiga ada teknologi. Perkembangan teknologi dapat membuat proses produksi lebih efisien dan menurunkan biaya. Dengan demikian, produsen mampu menghasilkan lebih banyak barang tanpa meningkatkan harga. Keempat, kebijakan pemerintah. Beberapa kebijakan pemerintah seperti pajak, subsidi, atau aturan tertentu dapat mempengaruhi penawaran. Pajak bisa menambah biaya produksi sehingga mengurangi jumlah barang yang akan ditawarkan. Sementara subsidi bisa mengurangi beban biaya produsen sehingga meningkatkan penawaran. Kelima, ada ekspektasi harga di masa depan. Jika produsen mengira harga barang akan naik di masa depan, mereka mungkin menyimpan sebagian barang untuk dijual nanti. Akibatnya, jumlah barang yang ditawarkan saat ini akan berkurang. Yang terakhir adalah jumlah produsen di pasar. Semakin banyak produsen yang beroperasi di pasar, semakin besar jumlah barang yang ditawarkan.
jumlah produsen secara langsung mempengaruhi ketersediaan barang di pasar. Lalu di sini ada pengaruh pendapatan dan harga barang lain terhadap permintaan. Pendapatan mempengaruhi permintaan barang dengan cara yang positif untuk barang normal, di mana kenaikan pendapatan akan meningkatkan permintaan dan begitu pula sebaliknya. Faktor permintaan ini seringkali cepat mengalami perubahan yang menimbulkan perubahan atas permintaan dari berbagai jenis barang. Lalu ada pengaruh harga barang lain terhadap permintaan berkaitan dengan produk atau merek lain dengan menawarkan beragam tingkat harga. Faktor ini memiliki 3 tipe golongan, yaitu barang substitusi, barang komplementer, dan barang netral. Harga barang substitusi yang naik akan meningkatkan permintaan barang lain, sedangkan harga barang komplementer yang naik akan menurunkan permintaan barang terkait. Lalu di sini ada penjelasan hubungan positif atau negatif mengenai barang normal, barang inferior maupun barang substitusi. Yang pertama ada barang normal, memiliki hubungan positif dengan pendapatan. Permintaan akan meningkat saat pendapatannya naik. Lalu yang kedua ada barang inferior, memiliki hubungan negatif dengan pendapatan. Permintaan akan menurun saat pendapatannya naik. Terakhir ada barang substitusi, memiliki hubungan positif dengan harga barang terkait. Permintaan akan meningkat untuk satu barang saat harga barang pengganti lainnya naik. Selanjutnya ada pengaruh biaya input terhadap penawaran. Harga input merupakan penentu utama penawaran agregat dalam perekonomian. Ketika harga input seperti upah atau biaya bahan baku meningkat, hal ini menyebabkan pergeseran kurva penawaran agregat ke kiri. Ini berarti bahwa perusahaan akan bersedia menawarkan output yang lebih sedikit pada tingkat harga tertentu yang mengakibatkan tingkat harga keseluruhan lebih tinggi dan PDB real yang lebih rendah. Sebaliknya, penurunan harga input akan menyebabkan pergeseran kurva penawaran agregat ke kanan yang mengakibatkan tingkat harga yang lebih rendah dan PDB real yang lebih tinggi. Lalu yang terakhir ada bentuk umum fungsi permintaan dan penawaran. Yang pertama ada fungsi permintaan dengan rumus QD sama dengan A min BP plus CY plus DPS. QD adalah jumlah barang yang diminta, P adalah harga barang, Y pendapatan konsumen, PS harga barang substitusi atau komplementer, dan ABCDE adalah konstanta. Penjelasannya adalah tanda min BP berarti semakin tinggi harga, permintaannya menurun. Tanda plus CY berarti jika pendapatan naik, permintaannya akan bertambah. Tanda plus DPS berarti harga barang lain ikut mempengaruhi permintaan. Lalu yang selanjutnya ada fungsi penawaran dengan rumus QS sama dengan C plus DP min EC. QS di sini adalah jumlah barang yang ditawarkan. P adalah harga barang, C biaya input, CDE adalah konstanta. Penjelasannya adalah tanda plus DP menunjukkan bahwa ketika harga naik, produsen bersedia menawarkan lebih banyak. Sekian pemaparan materi dari saya serahkan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Yuliana Amelia Putri. Dengan NPM terakhir saya 051. Di sini saya akan memaparkan mengenai metode dan data. Yang dimana metode pertama atau sumber data yang pertama yang kami ambil adalah menggunakan data primer. Dimana data primer ini adalah data yang dimana kami melakukan secara langsung observasi secara wawancara terhadap responden, terutama produsen dan konsumen, terkait nasi uduk yang ada di Kampung Baru. Misalnya berapa harga dan jumlah nasi uduk yang diminta oleh produsen, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi seperti harga barang lain, kemudian pendapatan konsumen dan barang input produsen. Pada fungsi penawaran dan permintaan. Yang pertama fungsi permintaan, yaitu terdapat variabel bebas maupun variabel terikat. Itu baik dari fungsi permintaan untuk penawaran pasti ada variabel bebas dan variabel terikatnya. Nah, pada fungsi permintaan, variabel terikat itu adalah dependent, di mana variabel terikat ini adalah jumlah atau quantity yang diminta atau QD diukur dalam satuan porsi. Yang kedua itu variabel bebas atau independent. Yang pertama adalah harga nasi uduk atau P diukur dalam satuan rupiah per porsi. Yang kedua pendapatan konsumen atau Y diukur dalam satuan
rupiah per bulan. Yang ketiga Nah, yang kedua adalah fungsi penawaran. Fungsi penawaran juga mempunyai variabel, yang pertama variabel terikat maupun variabel bebasnya. Nah, variabel terikat adalah jumlah atau kuantiti yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen, atau bisa kita sebut dengan QS, yang satuan ukuran adalah rupiah per porsi. Kemudian yang kedua, variabel bebas atau variabel independen. Variabel bebasnya pada fungsi penawaran yang pertama itu adalah harga jual nasi uduk sendiri atau P, yang dalam satuan ukuran adalah rupiah per porsi. Kemudian yang kedua adalah biaya input produksi produsen, karena produsen itu perlu biaya produksi pokok. Nah, atau bisa kita sebut dengan C. Nah, itu diukur dalam satuan rupiah per porsi. Lihat, saya menyajikan data berupa data permintaan dan penawaran serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi, misalnya ada pendapatan konsumen, konsumen, kemudian ada barang substitusi atau barang pengganti, kemudian yang ada pula barang inputnya, harga barang inputnya. Nah, bisa kita lihat di data itu sudah disajikan bahwa faktor-faktor lain itu sangat mempengaruhi minat dan penawaran terhadap jumlah nasi uduk. Bisa lihat bahwa fungsi penawaran maupun permintaan itu juga sangat dipengaruhi oleh faktor lain, misalnya dari barang substitusinya, kemudian dari pendapatan konsumennya, dan ada pula dari biaya input produsennya. Nah, kan fungsi permintaan maupun penawaran itu bukan hanya melulu tentang harga barang itu sendiri, tapi juga banyak dipengaruhi oleh faktor lainnya. Misalnya atau contohnya, ketika produsen atau ketika memproduksi sebuah nasi uduk. Nah, ketika harga nasi uduk itu naik, maka jumlah kuantiti yang diminta oleh konsumen akan lebih sedikit atau mengalami penurunan. Nah, sebaliknya ketika harga itu turun, maka konsumsi terhadap nasi uduk itu akan lebih meningkat. Itu berpatok pada harga produk, kemudian dari biaya inputnya. Ketika biaya inputnya itu naik atau bertambah, maka produsen akan memperbanyak jumlah produksinya. Baiklah, selanjutnya izinkan saya untuk melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Di sini sebelumnya perkenalkan, saya Gina Sentrina dengan 3 NPM terakhir saya 076. Di sini saya akan mempresentasikan yang pertama itu mengenai fungsi permintaan nasi uduk Kampung Baru setelah adanya penyesuaian terhadap barang substitusi nasi uduk, yaitu lontong sayur dan juga pendapatan dari konsumennya. Setelah kami data dan tabulasikan, didapatkan fungsinya yaitu KIDI sama dengan 5,46 minus 0,48 PX plus 0,01 PY plus 0,0032 Y. Konstanta 5,46 di sini mengartikan bahwa ketika harga barang X itu bernilai 0, harga barangnya itu bernilai 0, kemudian pendapatan konsumen itu bernilai 0, maka angka mutlak dari permintaan itu adalah 5,46. Jadi masih ada 5,46 permintaan nasi uduk dari konsumen yang ada gitu. Kemudian itu ada yang kedua, koefisien harga barang itu sendiri bernilai minus 0,48 PX. Jadi maksudnya itu setiap kenaikan harga barang satu satuan itu mengakibatkan penurunan permintaan sebesar 0,48 ceteris paribus. Kemudian yang ketiga itu ada plus 0,01 PY. Jadi ketika terjadi kenaikan harga barang Y yang merupakan barang substitusi, maka konsumen itu biasanya akan beralih mengonsumsi
dari lontong sayur barang Y itu ke barang X, karena barang Y itu barang X itu merupakan substitusi dari barang Y. Kemudian plus 0,0032 Y itu artinya ketika pendapatan meningkat, maka permintaan dari barang X itu juga ikut meningkat gitu. Selanjutnya di sini ada sebuah tabel untuk menghitung berapa sih permintaan nasi uduk ketika terjadi kenaikan harga barang substitusinya, yaitu lontong sayur. Di sini diasumsikan bahwa pendapatan itu tetap, pendapatan konsumen itu 1.000.000. Jadi ketika harga barang X itu 1, kemudian harga barangnya itu 5, pendapatannya 1.000.000, maka hasilnya itu 3.205,03. Kemudian ketika harga barang X itu 1, kemudian harga barang Y itu meningkat 1 satuan, pendapatannya itu tetap, maka hasilnya itu 3.205,04. Di sini terjadi kenaikan permintaan sebesar 0,01. Jadi ketika harga barang Y itu naik 1 satuan, maka itu mengakibatkan kuantitas permintaan nasi uduk itu naik sebesar 0,01. Hal ini sesuai dengan hukum permintaan terhadap barang substitusi. Jadi ketika barang substitusi, semisal barang Y itu naik, maka permintaan dari barang X itu meningkat juga. Karena konsumen itu cenderung akan mengalihkan konsumsi ke barang yang lebih murah gitu. Selanjutnya di sini ada elastisitas permintaan. Jadi apa sih rumus elastisitas permintaan atau rumus elastisitas harga permintaan? Itu rumusnya itu ada ED sama dengan DP per DQ dikali P per Q. ED itu elastisitas permintaan, DP per DQ itu merupakan turunan dari fungsi permintaan, kemudian P itu harga, Q itu kuantitas. Di sini ada sebuah fungsi yaitu 12.712,19 minus 0,86 P. Pertama kita cari dulu turunannya. Turunan dari fungsi kita itu DK per DP itu sama dengan minus 0,86, karena 12.712,19 itu kalau diturunkan tuh 0, minus 0,86 dikali 1 dari pangkatnya P itu sama dengan 1, jadi kemudian P nya dihilangkan di minus 1, jadi P nya hilang. Kemudian setelah dapat minus 0,86, kita inverse, karena kan yang dibutuhkan itu DP per DQ. DP per DQ jadinya sama dengan 1 per minus 0,86. Kemudian kita misalkan saja P nya itu 1000, maka QD itu 12.712,19 minus 0,86 kali 1000. Kemudian hasilnya itu 11.852,19. Kemudian selanjutnya itu masukkan ke rumus elastisitas. ED itu sama dengan 1 per minus 0,86 dikali 1000 per 11.852,19. Hasilnya itu jadinya 1000 dibagi minus 10.192,8834. Kemudian setelah dibagi itu hasilnya tuh minus 0,098. Jadi ketika nilai minus 0,098 ini menunjukkan bahwa barang itu sangat tidak elastis. Artinya ketika perubahan 1% harga itu hanya menurunkan permintaan sebesar 0,098% saja gitu. Untuk kesimpulan pada penelitian kali ini yaitu permintaan dipengaruhi oleh harga, kemudian pendapatan konsumen dan barang substitusi, yang dimana kenaikan harga nasi uduk itu akan menurunkan permintaan terhadap barang tersebut sesuai hukum permintaan, dan penawaran itu dipengaruhi oleh harga pasar dan harga impor,
sehingga ketika harga naik maka mendorong produsen untuk menambah produksi sesuai hukum penawaran. Tetapi di penelitian kali ini terdapat kesalahan data terkait klasifikasi lontong sayur yang seharusnya menjadi barang substitusi, tetapi di sini ditabulasi malah menjadi barang komplementer, di mana kenaikan harganya itu menyebabkan peningkatan pada permintaan nasi uduk yang diakibatkan oleh peralihan konsumen. Kemudian saran bisa yang pertama untuk pelaku usaha nasi uduk, yaitu disarankan menyesuaikan produksi dan strategi pemasaran dengan perubahan harga dan faktor pasar untuk memaksimalkan keuntungan atau laba. Dan yang kedua, untuk pemerintah diharapkan untuk memanfaatkan hasil penelitian kali ini sebagai dasar kebijakan dalam menentukan harga atau subsidi guna menjaga keterjangkauan dan mendukung para produsen.